4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 71. Sebuah hadiah. Jian Heng mencoba menggerakkan badannya untuk mengetahui apakah sudah lebih baik atau belum. Badan yang semula dibuat bernapas saja terasa sakit kini sudah tidak terasa lagi. Sepertinya aku harus mencoba hal yang lebih menantang untuk membuktikan badanku sudah benar-benar sembuh atau belum. Jian Heng tersenyum saat menemukan ide gilanya. Dia memutar tubuhnya dengan posisi tangan di bawah dan kaki di atas. Kini seluruh tubuhnya ditopang oleh kedua tangannya. Perlahan Jian Heng berjalan dengan tangannya itu menuju ke kamarnya. Aku benar-benar sudah sembuh. Jian Heng tersenyum sambil terus berjalan terbalik menuju ke kamarnya. Hal tak terduga terjadi. Hanfu Jian Heng tersangkut pada sebuah kait yang menyembul di dinding. Jian Heng tidak bisa bergerak dan mulai kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung dan ambruk menimpa pintu kamarnya. Suara berisik akibat pintu yang rusak itu pun terdengar hingga ke kamarnya Fang Yin. Fang Yin yang baru saja selesai mandi langsung mengambil cadarnya dan berjalan keluar ruangan. Takutnya ada bahaya lagi yang mengancam mengingat peristiwa yang dialami oleh Jian Heng baru saja berakhir. Matanya melebar ketika mendapati Jian Heng yang berada dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya terkapar di antara pintu dan lorong pembatas di antara kamar mereka. Tetua Yu, kau tidak apa-apa. Fang Yin ingin menolong Jian Heng tetapi Jian Heng buru-buru bangkit dengan sendirinya. Malu. Satu kata yang pantas untuk Jian Heng kali ini. Aku tidak apa-apa. Tadi aku hanya terpeleset karena mengantuk saja dan... Ya, begitulah. Aku jatuh. Jian Heng meringis sambil menahan malu. Tanpa disadari penampilan Fang Yin pun sangat berantakan. Rambutnya terurai tanpa ada ikatan atau hiasan apapun. Fang Yin juga hanya menggunakan baju dalam yang tidak terlalu tebal. Menyadari akan hal itu, Fang Yin segera berpamitan pada Jian Heng untuk beristirahat sambil berlari-lari kecil memasuki kamarnya. Menarik. Gumam Jian Heng dalam hati. Aku mikir apa, sih? Jian Heng menepuk jidatnya lalu pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Pagi hari di Sekte 9 Bintang. Jian Heng pergi melaporkan hasil dari misi yang dia lakukan kepada ketua sekte. Di sana dia mendapatkan sambutan yang meriah dari ketua sekte dan para tetua yang lain karena berhasil menyelesaikan misi. Misi rahasia yang dia jalani menyangkut para kultivator yang cukup sulit untuk dihadapi. Mereka merongrong kekuasaan di Kekaisaran Benua Tengah dengan membantu para pemberontak untuk mengganggu kenyamanan rakyat. Jian Heng mau menerima misi ini karena Kekaisaran Benua Tengah adalah kekuasaan ayahnya, Kaisar Xi. Meskipun tidak ada yang tahu jika dia berjasa dalam mengamankan negerinya, tetapi Jian Heng tidak mempermasalahkan akan hal itu. Jian Heng sudah melewati banyak hari di luar istana dan merasakan indahnya sebuah kebebasan sehingga membuatnya merasa malas untuk kembali ke istana. Di sekte ini adalah tempat yang paling aman untuknya. Para prajurit dan mata-mata yang dikirimkan oleh ayahnya tidak akan mampu untuk menembus tempat ini. Ketua sekte telah menebarkan mantra berkabut di sekeliling sekte. Di hadapan semua tetua, ketua sekte ingin memberikan hadiah untuk Jian Heng selain upah yang telah ditetapkan dalam misi kali ini.
Semua orang tercengang ketika mendengar bahwa Jian Heng menolak hadiah yang diberikan oleh ketua sekte karena dia merasa tidak pantas untuk menerimanya. Misi itu hampir saja gagal andai saja Fang Yin tidak datang untuk menyelamatkannya. Jian Heng tidak menceritakan tentang siapa yang menyelamatkannya. Namun hanya menyebutkan ciri-ciri yang tidak mengarah pada Fang Yin. Jika sampai Jian Heng mengatakan tentang ciri-ciri siapa penyelamatnya, nyawa Fang Yin bisa terancam. Para tetua itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jian Heng dan menganggap hal itu sebagai keberuntungan untuknya. Bagaimana tidak, saat berada di dalam kesulitan, seseorang yang tak dikenal datang untuk membantu. Meskipun para tetua berusaha untuk membujuknya agar mau menerima hadiah dari ketua sekte, namun Jian Heng tetap saja menolaknya. Hadiah itu adalah milik Xiao Yin. Tidak peduli apa isiannya, aku tidak ingin mengambilnya. Ketua sekte membuka hadiah itu di depan semua orang yang hadir di sana termasuk Jian Heng. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 70. Menyembunyikan luka. Episode berikutnya. Bab 72. Ternyata dia. Hadiah itu ternyata adalah sebuah kristal inti roh berwarna putih terang. Kristal itu begitu berkilau dengan aura energi yang begitu kuat. Seharusnya Jian Heng menerima hadiah itu lalu memberikannya untuk Fang Yin. Tidak ada gunanya untuk menyesal, keamanan identitas Fang Yin lebih berharga dari semua itu. Setelah ini mereka masih bisa mendapatkan kristal roh lagi. Namun sedikit saja salah bicara maka semua orang akan tahu tentang siapa Fang Yin. Kamu tidak ingin merubah keputusanmu? Tanya ketua sekte pada Jian Heng. Jian Heng menggeleng, maaf ketua, saya tetap tidak bisa menerimanya. Jian Heng tahu jika kristal inti roh itu telah ditandai oleh ketua sekte untuk menjaga keamanannya dari pencurian. Setelah Jian Heng benar-benar tidak bisa menerimanya, ketua sekte kembali menyimpan kristal itu pada tempatnya. Jian Heng sudah cukup puas dengan bayaran misi sebesar 100.000 keping emas untuknya. Bayaran telah dia dapatkan, kini Jian Heng ingin meminta diri untuk kembali mengajar. Di halaman depan sudah menunggu anak muridnya yang memiliki perbedaan usia yang tidak terlalu jauh darinya. Sebagai guru termuda di sekte itu, dia menjadi satu-satunya tetua yang paling dekat dengan murid-muridnya. Tentu karena mereka tidak merasa sungkan untuk berbicara padanya. Tidak ada yang tahu tentang identitas Jian Heng yang sebenarnya yang merupakan seorang pangeran dari Kekaisaran Benua Tengah. Sebelum Jian Heng datang ke sekte ini, tidak banyak murid yang belajar di sini. Mereka merasa enggan bergabung dengan sekte ini karena para tetuanya yang terlalu kolot. Mereka tidak efektif dalam memberikan pengajaran meskipun teknik dan jurus yang mereka ajarkan sangat hebat. Kedatangan Jian Heng di sana awalnya tidak disengaja. Dia datang menyelamatkan sekte ini ketika beberapa kultivator datang ke sana untuk menjarah pusaka berharga dari sekte ini. Sebuah pusaka yang sangat diinginkan oleh seluruh kultivator. Pedang 9 bintang. Pedang inilah yang menjadi asal-muasal nama dari sekte 9 bintang yang melegenda. Di masa lalu, pedang ini dihadiahkan oleh seorang pangeran kerajaan yang hampir gugur dalam pertempuran kepada orang yang telah menyelamatkannya. Pendiri sekte inilah yang menyelamatkan nyawanya tetapi saat itu dia belum mendirikan sekte ini.
Seiring berjalannya waktu, kesehatan pangeran itu membaik dan mulai mengajarkan teknik-teknik dan jurus pada orang yang menyelamatkannya. Satu persatu orang berdatangan untuk meminta mereka berdua mengajarkan anak mereka ilmu bela diri. Datang juga kultivator lain yang merupakan sahabat pangeran itu untuk menggantikannya karena dia harus kembali ke istana. Pangeran itu adalah Gu Minghao yang ternyata adalah ayah Fang Yin. Akan tetapi tidak ada yang tahu tentang kisah ini selain ketua sekte yang lama. Sekarang dia tinggal di villa yang berada di lokasi paling belakang di sekte itu. Jarang ada yang mengunjunginya kecuali putranya, yaitu ketua sekte, karena dia tidak menyukai keramaian. Meskipun usianya telah mencapai ratusan tahun, akan tetapi ketua sekte yang lama masih segar bugar. Dia memang sengaja menghindari pertarungan untuk menikmati hari tuanya. Padahal dia tahu jika ranah dewa yang dicapainya bisa saja membuat hidupnya abadi, tetapi si tua itu tidak lagi memiliki gairah untuk bertarung. Dia sangat merindukan sahabatnya Pangeran Gu dari timur. Suasana hatinya semakin buruk tatkala mendengar klan Gu telah dibantai habis oleh pemberontak dan dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Ketua sekte selalu datang untuk mendengarkan cerita sang ayah. Dia tahu jika sang ayah sangat merindukan sahabatnya yang telah tiada itu. Mereka tidak tahu jika salah satu keturunannya berada di tempat ini, bahkan telah berbulan-bulan lamanya. Di halaman sekte, Fang Yin belajar pada tetua Ming. Hanya dia tetua yang paling sabar menghadapi semua kebodohan yang dia lakukan. Dengan sabar dia membimbing Fang Yin meskipun terkadang dia juga merasa kesal padanya. Sesekali Jian Heng melihat latihan Fang Yin ketika mereka berada di dalam satu lokasi. Kekonyolan yang dilakukan Fang Yin seringkali membuatnya ingin tertawa, tetapi dia selalu menahannya. Menurutnya, sahabat kecilnya itu memang paling bisa kalau soal mengerjai orang. Selama 3 bulan di sana, Fang Yin hanya mampu menguasai satu jurus. Jurus yang sebenarnya sudah dikuasai oleh Fang Yin ketika dia masih tinggal di istana. Dia telah menguasai jurus itu pada usia 5 tahun. Dasar gadis nakal. Kamu begitu pandai mengelabui semua orang dengan baik. Kamu benar-benar lucu dengan wajah bodohmu itu, gumam Jian Heng ketika melihat Fang Yin berlatih. Mereka memang sengaja menjaga jarak di depan semua orang. Baik Fang Yin maupun Jian Heng memilih untuk saling menjauh demi menjaga rahasia mereka. Kekhawatiran Fang Yin memang cukup beralasan mengingat beberapa kali dia menjadi buronan akibat kehebatan yang dia miliki. Para tetua yang ada di sana saja yang terlalu bodoh. Seharusnya mereka menyadari jika dalam pengobatan yang dilakukan Fang Yin tentu menggunakan teknik pengendalian Qi yang tidak mudah, bahkan lebih sulit dari sekedar belajar teknik bela diri. Hanya orang yang setidaknya telah memiliki 3 jurus yang mampu mengendalikan Qi murni untuk pengobatan. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 71. Sebuah hadiah. Episode berikutnya. Bab 73. Merasa bosan. Sore itu, Fang Yin sedang melamun di atas pohon sambil menatap matahari yang hampir tenggelam. Kenangan-kenangan dalam hidup Fang Yin dan Agatha muncul secara bergantian membuat dirinya merasakan kerinduan yang mendalam. Bayangan kehidupan ideal yang dia impikan seakan musnah berganti dengan kesepian tidak bertepi.
Kebosanan mulai merayapi hati Fang Yin dan membuatnya berpikir untuk segera menguasai kitab 9 naga dari Jian Heng dengan cepat. Sampai kapan aku harus berpura-pura menjadi orang bodoh di sini? Waktu setahun terasa sangat lama bagiku. Aku harus mencari cara agar bisa menyelesaikannya dengan cepat. Mungkin besok aku harus pergi ke perpustakaan kuno di villa belakang. Fang Yin berbicara pada dirinya sendiri. Dor! Seru Xiao Chen mengagetkan Fang Yin yang sedang melamun. Tubuh Fang Yin tidak seimbang dan terjatuh dari pohon itu. Beruntung Jian Heng berada tidak jauh dari sana lalu menangkap tubuh Fang Yin sebelum menyentuh tanah. Fang Yin semakin terkejut lalu melompat dari gendongan Jian Heng. "Kalian, sedang apa? Kurang kerjaan," seru Fang Yin dengan mendengus kesal. "Maaf, sepupu, habisnya kamu membuat ayam piaraan tetangga pada mati melihat kamu melamun," ucap Xiao Chen sambil terkekeh. "Tidak lucu," seru Fang Yin sambil meninggalkan Xiao Chen yang terkekeh dan Jian Heng yang tidak mampu berbicara apa-apa. Iya, Xiao Chen telah kembali ke sekte itu setelah cuti panjangnya. Jian Heng dan Fang Yin memintanya untuk tidak membocorkan tentang rahasia kekuatan Fang Yin kepada semua penghuni di sekte itu. Xiao Chen menurut. Tentu saja dia sangat takut jika Fang Yin menghajarnya, meskipun dia tahu jika Fang Yin adalah putri angkat dari pamannya. "Jangan marah, adik kecil. Nanti kamu cepat tua." Fang Yin mengabaikan ocehan Xiao Chen dan terus berjalan meninggalkan tempat itu. "Kau ini. Aku jadi ikutan kena marah," ucap Jian Heng, menggeleng sambil berlalu meninggalkan Xiao Chen. Xiao Chen merasa lucu dengan tingkah keduanya yang sama-sama kaku dan canggung saat berdekatan. Aneh, mereka terlihat sangat malu-malu meskipun mereka telah tinggal dalam satu villa yang sama. Aku jadi penasaran dengan sikap mereka. Satu rumah tapi tidak dekat. Sudahlah. Kepalaku jadi sakit memikirkannya. Xiao Chen berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Di dalam villa milik Jian Heng, Fang Yin sedang merapikan kamarnya setelah mandi. Biasanya Fang Yin baru keluar saat Jian Heng memanggilnya untuk makan malam. Namun berbeda untuk kali ini. Fang Yin keluar kamar sebelum Jian Heng memanggilnya. Tentu saja dia melakukannya bukan tanpa alasan. Fang Yin ingin bertanya pada Jian Heng tentang bagaimana cara mengoptimalkan pembelajarannya sehingga bisa selesai lebih cepat. Fang Yin duduk di ruang depan, tetapi orang yang ditunggunya tidak segera muncul. Kemana pria tengil itu? Kenapa sampai saat ini tidak juga muncul? Fang Yin menoleh ke sekeliling dan melihat pintu kamar Jian Heng masih tertutup. Jian Heng berdehem sebelum berjalan mendekatinya, takut jika Fang Yin kembali terkejut dan marah padanya. Bisa panjang urusannya, pikir Jian Heng. Fang Yin memutar badannya menghadap ke arah pintu lalu melihat Jian Heng yang datang membawa makan malam untuk mereka. Tinggal bersama Jian Heng, membuat Fang Yin bisa memakan makanan yang diperuntukkan khusus untuk para tetua dan mendapat fasilitas yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Meskipun begitu, itu tidak cukup untuk membuat Fang Yin betah tinggal di sana. Ambisinya yang besar menuntutnya untuk mengubah dirinya menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Fang Yin juga ingin mencari di mana keberadaan ibunya saat ini. "Makanlah."
Seru Jian Heng saat mendapati Fang Yin hanya menatap makanannya begitu saja. Ah, iya. Lagi-lagi Fang Yin masih terlarut dalam pikirannya. Jian Heng merasa ada yang tidak beres dengan sikap Fang Yin. Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Tanya Jian Heng tidak bisa menahan rasa penasarannya. Fang Yin terlihat gelagapan dan tidak tahu harus jujur pada Jian Heng atau tidak. Kata-kata yang sudah dia susun dengan rapi untuk menanyakan tentang cara yang mempercepat pembelajarannya hilang sudah. Saat ini dia terlihat bingung dan mencoba berpikir ulang untuk merangkai kata-kata yang baru lagi. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 72. Ternyata dia. Episode berikutnya. Bab 74. Gagal bertanya. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, ucap Fang Yin malu-malu. Jian Heng menautkan kedua alisnya lalu memiringkan kepalanya melihat Fang Yin dengan keheranan. Sejak kapan kamu minta izin dulu sebelum bertanya? Kalau mau bertanya, ya, bertanya saja. Jangan terlalu berlebihan untuk memikirkan jawabanku sebelum kamu menanyakannya, ucap Jian Heng panjang lebar dengan tempo yang cepat. Sekarang giliran Fang Yin yang merasa aneh dengan sikap Jian Heng. Tumben pria aneh ini bersikap baik dan pengertian padaku. Apakah kepalanya terbentur sesuatu saat latihan tadi? Kenapa malah menatapku seperti itu, Xiao Yin? Apakah aku terlihat tampan? Jian Heng tidak sadar dengan apa yang diucapkannya itu bisa membuat Fang Yin tersipu malu. Benar saja Fang Yin tersipu dan mengurungkan niatnya untuk bertanya. Tidak jadi. Bukan masalah penting, kok, ucap Fang Yin beralasan. Bodoh. Harusnya aku tidak bicara seperti itu pada Fang Yin. Jian Heng menyalahkan dirinya. Semuanya sudah terlambat. Tidak ada gunanya untuk menyesal. Jian Heng sesekali mencuri pandang pada Fang Yin yang memasukkan makanan dengan sumpit dari balik cadarnya. Fang Yin yang merasa malu pada Jian Heng mempercepat makannya lalu segera kembali ke kamarnya. Makan dengan cepat membuat dadaku terasa penuh. Aku harus melakukan gerakan ringan agar tubuhku bisa mencernanya dengan baik. Fang Yin mulai melakukan gerakan ringan untuk membuat makanannya turun perlahan. Keadaan tubuh Fang Yin terasa membaik. Namun perasaannya belum kembali normal. Malam ini Fang Yin tidak ingin pergi ke ruang rahasia untuk mempelajari kitab 9 naga. Xiao Yin, panggil Jian Heng. Aku tidak ingin latihan malam ini. Seru Fang Yin dari balik pintu kamarnya. Apakah kamu sedang sakit? Tanya Jian Heng merasa penasaran. Tidak. Aku ingin istirahat lebih awal. Hari ini terlalu melelahkan. Fang Yin beralasan. Lelah berpura-pura maksudku, ujar Fang Yin dalam hati. Baiklah. Beristirahatlah. Suara Jian Heng terdengar kecewa. Malam ini akan terasa panjang untuknya. Dia kehilangan kesempatan untuk bersama Fang Yin malam ini, setelah terbiasa melewatkan malam setiap hari untuk belajar kitab 9 naga. Aku ingin berkultivasi sejenak malam ini. Fang Yin mempersiapkan diri untuk memulai kultivasinya. Mengatur duduknya lalu meletakkan kedua tangannya di atas lututnya yang terlipat. Matanya mulai tertutup tetapi tiba-tiba terdengar suara ledakan di luar villa Jian Heng. Suara apakah itu? Ah,
Mungkin suara anak-anak sedang berlatih jurus di malam hari. Fang Yin kembali memejamkan matanya untuk memulai kultivasinya. Belum juga memulai kultivasinya, ledakan itu kembali terdengar bahkan lebih keras. Rasa penasaran Fang Yin memaksanya untuk mengurungkan niatnya berkultivasi dan melihat apa yang terjadi. Di depan pintu kamarnya dia bertemu dengan Jian Heng yang sama-sama keluar dari dalam kamarnya. Suara apa itu? Mereka mengucapkan kalimat yang sama. Aku tidak tahu. Lagi-lagi mereka mengucapkan kalimat yang sama. Mereka merasa lucu dan menahan tawanya. Fang Yin memilih untuk diam dan menunggu Jian Heng berbicara lebih dahulu untuk mengantisipasi kalimat yang mereka ucapkan akan sama lagi. Aku ingin pergi keluar untuk melihatnya. Apa kamu memiliki tujuan yang sama? Tanya Jian Heng tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Fang Yin mengangguk. Mereka bergerak dengan cepat keluar dari villa untuk mencari ke arah sumber suara. Di kejauhan terlihat api sudah berkobar dan membuat murid-murid keluar dengan panik dari asrama mereka. Belum terlihat jelas pertarungan itu antara siapa melawan siapa karena suasana malam yang gelap. Jian Heng dan Fang Yin bergerak menyelinap untuk melihat apa yang terjadi tanpa diketahui oleh orang yang ada di sana. Mereka sama-sama menyembunyikan hawa kehadiran mereka sebelum pergi mendekat. Keduanya juga terlihat kompak dan saling bekerja sama. Agar tidak diketahui oleh lawan maupun penghuni sekte yang lain, Jian Heng dan Fang Yin berkomunikasi memakai bahasa isyarat. Tidak ada yang menyadari kehadiran Jian Heng dan Fang Yin di tempat itu. Dari tempat yang terlindung, mereka melihat dari dekat siapa yang membuat keributan ini. Terlihat 3 orang tetua sedang menghadang beberapa lawan yang membuat onar di tempat itu. Fang Yin tidak bisa melihat dengan jelas siapa mereka karena mereka berpakaian serba hitam dan memakai penutup kepala. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 73. Merasa bosan. Episode berikutnya. Bab 75. Masih misteri. Xiao Yin. Tetaplah bersembunyi di sini. Kita bagi tugas. Aku akan membantu para tetua itu dan kamu menjaga murid-murid sekte ini jika sewaktu-waktu mereka dalam bahaya, bisik Jian Heng. Fang Yin mengangguk tanda mengerti. Untuk membantu murid-murid di sekte ini dia tidak mungkin berpenampilan seperti ini. Mereka akan dengan mudah mengenali Fang Yin. Demi menjaga identitasnya, Fang Yin harus merubah penampilannya menjadi sedikit berbeda. Sebuah hanfu putih menjadi pilihan Fang Yin. Penampilan yang kontras dari kesehariannya akan membuatnya tidak mudah dikenali. Agar penyamarannya lebih meyakinkan, Fang Yin pun mengubah tatanan rambutnya mirip seperti seorang pria. Sempurna. Fang Yin merasa puas dengan penyamarannya. Fang Yin segera keluar dari persembunyiannya lalu terbang menuju ke depan barisan murid-murid yang berdiri ketakutan di halaman asrama. Mereka merasa heran dengan kehadiran Fang Yin yang dianggap asing. Di antara mereka semua hanya Xiao Chen yang mengenali Fang Yin. Dia mengenalinya dari Qi yang keluar dari tubuhnya adalah Qi yang sama dengan yang dikeluarkan Fang Yin ketika berada di desanya. Jian Heng dan seluruh tetua berada di barisan depan untuk melawan musuh sedangkan Fang Yin berada di barisan belakang. Merasa Xiao Chen telah mengenali penyamarannya, dia pun memelototinya agar tidak kelepasan bicara. Xiao Chen mengangguk.
Mata Fang Yin yang berkilat menatapnya tajam, hingga membuat nyalinya menciut. Seperti dugaan Jian Heng dan Fang Yin, beberapa orang kultivator kembali datang menyusul. Jumlah mereka tidak bisa diprediksi karena masih terus berdatangan. Sebagian dari mereka pergi menuju ke barisan belakang tempat di mana Fang Yin berada untuk menyerang murid-murid sekte itu. Belum diketahui secara pasti apa tujuan mereka menyerang sekte ini. Mungkin mereka adalah bagian dari klan Yuan yang masih mengincar pedang 9 bintang. Setelah beberapa tahun berlalu, ini merupakan serangan terbesar kedua sejak kedatangan Jian Heng di sana. Tempat yang semula begitu rapi dan asri, kini berubah menjadi sangat berantakan akibat pertarungan. Debu dan asap menyatu di udara, yang merubah malam yang dingin menjadi panas. Jerit ketakutan dari murid-murid sekte membuat Fang Yin berusaha untuk menenangkan mereka dengan isyarat. Fang Yin berusaha untuk tidak mengeluarkan suaranya agar tidak ada yang tahu jika sebenarnya dia adalah seorang wanita. Seorang kultivator datang dan memberi pilihan pada Fang Yin dan yang lainnya. Memberi jalan pada mereka untuk lewat menuju ke villa belakang atau menerima serangan dari mereka. Fang Yin menghadangnya tanpa rasa takut. Tidak peduli berapa jumlah mereka dan kekuatan yang mereka miliki, Fang Yin terus bergerak dengan cepat untuk melawannya dan melindungi teman-temannya. Pertarungan tak terhindarkan lagi. Fang Yin menunjukkan kemampuannya yang memukau untuk melawan pengacau itu. Melihat Fang Yin yang hanya bertarung seorang diri, keberanian murid-murid itu pun bangkit. Mereka ikut menghadang para pengacau itu dan membentuk pagar perlindungan yang menghalangi langkah mereka. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang-orang ini? Aku merasa heran ada apa di villa belakang, gumam Fang Yin dalam hati sambil terus bergerak melawan para pengacau itu. Fang Yin memakai teknik merendahkan bayangan untuk menghadapi mereka semua. Usaha Fang Yin berhasil membuat para pengacau itu terpukul mundur. Mereka tidak bisa menebak serangan seperti apa yang akan diluncurkan oleh Fang Yin. Ho, anak kecil. Berani juga kamu, iya. Seorang kultivator menyerang Fang Yin dengan penuh emosi. Dalam kediamannya, Fang Yin pun menggila dalam melakukan serangannya untuk membalas. Sorot matanya yang dingin dan kejam membuat semuanya yang dia lakukan menjadi menakutkan. Aura dingin menyelimuti tubuh Fang Yin dan melingkupi tempat di sekelilingnya. Xiao Chen sangat mengenali hawa ini dan berusaha untuk berpikir positif. Aku merasakan sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Jika amarah Xiao Yin tidak terkendali, aku bisa memastikan jika kejadian mengerikan di desa waktu itu akan terulang di sini. Xiao Chen membulatkan matanya dan mengakhiri lamunannya ketika melihat sebuah energi yang besar meluncur ke tempat dia dan murid-murid yang lain berdiri. "Ah!" teriak Xiao Chen ketakutan. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 74. Gagal bertanya. Episode berikutnya. Bab 76. Terbongkar sudah. Fang Yin melihat ke arah Xiao Chen dan teman-temannya yang lain yang berteriak. Di saat yang bersamaan Fang Yin sedang bertarung melawan dua orang kultivator. Keduanya sama-sama penting dan membuat Fang Yin bingung harus mendahulukan yang mana. Terpaksa Fang Yin harus mengeluarkan jurus hebatnya demi melindungi Xiao Chen dan teman-temannya. Fang Yin mengeluarkan jurus perisai es untuk melindungi mereka.
Dinding es muncul dari dalam tanah dan membentuk tembok es yang sangat tinggi. Tembok es itu tidak goyah meskipun energi yang sangat besar menghantamnya dengan keras. Namun suara ledakan yang ditimbulkannya cukup keras hingga mengundang perhatian semua orang yang mendengarnya. Gawat! Xiao Yin sudah mengundang perhatian orang-orang ini. Mereka pasti akan menambah lawan untuknya. Jian Heng merasa sangat khawatir pada Fang Yin tetapi dia tidak bisa berbuat banyak untuknya. Saat ini dia pun tengah menghadapi banyak lawan bersama para tetua yang lainnya. Dugaan Jian Heng tidak meleset, terlihat dua orang kultivator datang menyusul dua temannya yang lebih dulu bertarung melawan Fang Yin. Secara tidak langsung Fang Yin juga melindungi villa belakang mengingat posisi asrama para murid berada di dekat villa belakang yang berbatasan langsung dengan perpustakaan dan gudang pusaka. Fang Yin tidak gentar menghadapi 4 orang kultivator yang rata-rata berada di ranah langit bintang atas itu. Bagi Fang Yin, rasa takut adalah kematian. Dan keberanian adalah keselamatan. Tatapan mata Fang Yin berkilat. Saat dalam keadaan terdesak, roh naga merah dan roh naga hijau akan muncul dan menyatu dengan ki yang mengalir di tubuhnya. Hawa dendam yang mengerikan terpancar dalam sorot mata Fang Yin yang seketika berubah menjadi sangat kejam. Tidak ada yang tahu jika Fang Yin adalah seorang wanita kecuali Xiao Chen dan Jian Heng. Serangan Fang Yin yang sangat lincah dan cekatan membuat lawan-lawannya sedikit kewalahan. Fang Yin telah begitu mahir memadukan jurus merendahkan bayangan dengan jurus serangan lainnya sehingga mampu mengimbangi keempat lawannya yang menyerangnya bersama-sama. Tubuh Fang Yin diselimuti oleh api merah yang menyala-nyala membuat hawa panas menyebar di sekitarnya. Api naga merah berhasil menekan kiawan salju milik Fang Yin sehingga hawa dingin yang semula menyelimutinya berubah menjadi hawa panas. Sangat jarang seorang kultivator mampu menampung dua jenis energi yang berbeda. Fang Yin bisa melakukannya karena di dalam tubuhnya memiliki dua jiwa yang berbeda. Tidak ada yang menyadari akan hal itu, bahkan Fang Yin sendiri tidak mengerti akan hal itu. Fang Yin semakin waspada ketika kultivator yang menjadi lawannya mulai mengeluarkan jurus andalan mereka. Ledakan-ledakan terus terdengar membuat tempat di sekitar Fang Yin mengalami kerusakan parah. Teriakan murid-murid yang terluka karena tak sengaja terkena pecahan batu ataupun potongan kayu dan bagian bangunan yang terlempar ke arah mereka terdengar silih berganti. Untuk kali ini Fang Yin tidak bisa lagi melindungi mereka karena perhatiannya telah terbagi untuk 4 orang yang menjadi lawannya saat ini. Merasa lawannya semakin gencar mengeluarkan ki yang begitu besar, Fang Yin pun tidak bisa bersantai lagi. Fang Yin seperti kehilangan kesadarannya dan dikuasai oleh roh dua naga yang menyatu di dalam tubuhnya. Gerakan yang dilakukannya hampir tidak terlihat. Pedang energi di tangan Fang Yin berubah warna menjadi merah darah yang menyala. Pedang itu beberapa kali berhasil menyabat lawannya dan membuat luka yang cukup serius untuk mereka. Setelah mendapat energi pendukung dari dua roh naga itu, Fang Yin akhirnya berhasil membuat keempat orang itu jatuh ke tanah dengan luka robek di beberapa bagian tubuhnya. Tanpa diduga datang seorang musuh lagi yang menyerang Fang Yin dari belakang ketika melihat keempat temannya terluka parah oleh Fang Yin. Orang itu diam-diam mencari kesempatan untuk menyerang Fang Yin dari belakang dengan kekuatan yang telah tertanam di tangannya.
Fang Yin merentangkan tangannya untuk mengumpulkan Qi dan mengeluarkannya dalam jumlah besar untuk menghabisi keempat lawannya yang sudah tidak berdaya itu. Jian Heng melihat seorang kultivator yang tadi berada di hadapannya bergerak cepat menuju ke arah Fang Yin. Saat ini Fang Yin sedang berkonsentrasi dan tidak menyadari akan serangan itu. "Xiao Yin, awas!" Pekik Jian Heng yang tanpa sadar telah membuka penyamaran Fang Yin. Semua tetua mengikuti arah pandangan Jian Heng yang menatap ke arah pemuda yang memakai hanfu berwarna putih. Jian Heng memukul keningnya pelan ketika menyadari apa yang telah dia lakukan. "Maafkan aku, Xiao Yin." Jian Heng merutuki kebodohannya di dalam hati. Fang Yin berhasil selamat akibat teriakan Jian Heng yang memperingatkannya, tetapi dia harus rela penyamarannya sebagai orang bodoh terbongkar. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 75. Masih misteri. Episode berikutnya. Bab 77. Waspada. Suasana seketika menjadi hening. Semua orang kini melihat ke arah pemuda berhanfu putih yang menutup wajahnya dengan penutup wajah dengan warna senada. Bukan hanya tetua dan para murid Sekte 9 Bintang saja yang melihat Fang Yin dengan tercengang. Namun juga para kultivator yang ada di sana. Mereka merasa bingung kenapa semua orang tercengang saat melihat Fang Yin. Gawat, kini semua orang memperhatikan ke arahku. Aku harus meningkatkan kewaspadaan. Tatapan mereka seperti seekor elang yang sedang mengincar mangsanya. Fang Yin memperkuat energi pelindung yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sampai detik ini Fang Yin masih bisa menutupi Qi yang tersimpan di tubuhnya dan menyamarkan tingkat kultivasinya saat ini. Dengan gerakan cepat Fang Yin mengayunkan pedang energinya untuk menebas keempat kultivator yang menjadi lawannya sebelumnya. Mereka yang sebelumnya sudah sangat tidak berdaya, kini tewas secara mengenaskan di tangan Fang Yin. Dari arah yang tak terduga sebuah bola energi meluncur ke arah Fang Yin dengan sangat cepat. Bisa saja Fang Yin melompat untuk menghindar. Namun bola itu akan jatuh dan membahayakan murid-murid yang berada tidak jauh dari tempat Fang Yin. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh Fang Yin adalah mengeluarkan jurus perisai es untuk meredam kekacauan ini. Sejak memperdalam kitab 9 Naga Bintang 2 milik Jian Heng, Fang Yin lebih mahir dalam mengendalikan Qi dan mengeluarkan jurus dengan sekali tarikan nafas. Balok-balok es muncul dari dalam tahah dan hembusan energi yang keluar dari telapak tangannya. Jurus ini mengalami peningkatan di mana Fang Yin sudah bisa mengendalikan kristal es yang melayang di udara untuk menyongsong bola es yang datang, bukan hanya sebuah dinding es saja seperti sebelumnya. Boom! Plus! Sebuah dentuman yang sangat keras terdengar ketika kedua energi itu bertemu. Kristal es Fang Yin yang bertabrakan dengan bola energi itu pecah menjadi butiran-butiran kecil yang menyerupai hujan salju. Kemampuan yang dimiliki oleh Fang Yin menarik perhatian kultivator lawan. Sangat jarang seorang kultivator yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan Qi berinti dasar api yang panas dan Qi yang memiliki inti dasar api dingin atau es dalam satu waktu. Jian Heng merasa sangat khawatir pada Fang Yin mengingat kini semua orang memperhatikannya. Melihat keempat orang anggotanya yang cukup berbakat mati di tangan Fang Yin, dua orang kultivator yang lebih senior datang untuk menjajal kekuatan Fang Yin. Tidak ingin Fang Yin menjadi bulan-bulanan para kultivator kawakan itu,
Jian Heng melompat turun dan mengambil posisi dengan berdiri saling membelakangi bersama Fang Yin. Ini adalah momen kedua kalinya mereka melakukan kerjasama untuk melawan musuh. Mereka terbukti menang melawan ular legenda yang sangat ganas. Malam ini mereka berharap bisa kembali memenangkan pertarungan dengan duet mereka. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkan mereka, Xiao Yin. Musuh-musuh kita kali ini berbeda dengan musuh yang kamu lawan sebelumnya. Sebagian di antara mereka ada yang berada di dalam ranah surgawi, bisik Jian Heng telah memasang kuda-kuda dan bersiap untuk menghajar lawan. Aku mengerti. Mari kita mainkan. Jawab Fang Yin penuh percaya diri. Setelah pertarungan terjeda beberapa saat akibat terpukau melihat kemampuan Fang Yin, akhirnya aksi saling serang kembali terjadi. Seorang kultivator senior sedang berdiri di udara sambil memandang Fang Yin dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kamu sudah berani mencoreng wajah klan Yuan dengan membunuh 4 orang berbakat dari suku kami. Kamu harus membayarnya, seru kultivator senior itu. Keamanan sekte ini adalah sebuah harga mati. Siapapun yang berani mengusik kami maja dia harus mati. Termasuk kamu. Fang Yin tidak memiliki rasa takut meskipun dia tahu jika lawannya berada dalam ranah yang lebih tinggi darinya. Besar mulut. Aku pastikan kamu akan mati di tanganku bocah. Teriak kultivator itu penuh emosi. Kultivator itu merentangkan kedua tangannya ke samping dengan telapak tangan yang terbuka ke atas. Tubuhnya diselimuti oleh energi berwarna kuning keemasan. Ki cahaya emas dengan level sempurna keluar dari kedua telapak tangannya. Melihat hal itu Fang Yin pun bersiap untuk mengeluarkan ki yang akan dia gunakan untuk menyerang. Fang Yin menggabungkan ki cahaya emas di tangan kanannya dan ki awan salju di tangan kirinya menjadi sebuah energi yang membentuk bunga teratai. Lagi-lagi Fang Yin melakukannya dengan sangat cepat seiring dengan peningkatan kemampuannya setelah mempelajari kitab 9 naga bintang 2. Jurus penggabungan yang dilakukan oleh Fang Yin ini baru pertama kali dilihat oleh Jian Heng dan membuatnya terpukau untuk yang kesekian kalinya. Jian Heng tidak menyangka jika Fang Yin juga memiliki ki cahaya emas juga. Aku sudah meremehkanmu, bocah. Rupanya kamu cukup lumayan. Tapi jangan senang dulu. Aku tidak akan memberimu ampun. Hia! Kultivator senior itu menyerang Fang Yin dengan pancaran ki cahaya emas yang terpancar dari telapak tangannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 76. Terbongkar sudah. Episode berikutnya. Bab 78. Penyelamat misterius. Fang Yin tidak menghindari serangan itu, tetapi membalasnya dengan melemparkan teratai energi yang terbentuk di tangannya. Tidak hanya sekali, setelah satu energi dilemparkan, Fang Yin kembali membuat gabungan energi yang baru dan susul-menyusul menghadang lemparan energi lawan. Ledakan dahsyat terus terdengar dari pertemuan dua energi besar yang saling menghantam itu. Goncangan dari gelombangnya saja sampai membuat pondok-pondok di sekelilingnya bergetar. Beberapa benda pecah belah yang tidak berada dalam keseimbangan jatuh dan pecah berhamburan. Pertarungan Fang Yin menarik perhatian para tetua yang juga bertarung melawan beberapa kultivator. Mereka tidak menyangka jika murid yang berlagak bodoh itu adalah seorang yang sangat hebat. Mereka merasa telah dibodohi mentah-mentah oleh Fang Yin. Hah! Seperti permainan anak kecil saja.
Fang Yin merasa bosan dengan pertarungan yang monoton. Fang Yin membuat teratai energi yang sangat besar untuk menghentikan pertarungan yang dia anggap membosankan itu. Kultivator yang menjadi lawannya bergerak mundur untuk menghindari teratai raksasa itu. Kesempatan ini digunakan Fang Yin untuk mengeluarkan jurus merendahkan bayangan dan melakukan serangan tak terlihat. Bam! Sebuah pukulan menghantam punggung dua orang kultivator yang menjadi lawan Fang Yin. Arggggh! Teriak kedua merasakan luka dalam akibat pukulan Fang Yin. Di saat yang bersamaan teratai raksasa milik Fang Yin menghantam tubuh mereka yang sedang merasakan sakit akibat pukulan Fang Yin sebelumnya. Bayangan Fang Yin telah berpindah ke bawah dengan cepat dan tak terlihat, dia kembali ke belakang Jian Heng. Sejenak Fang Yin mengatur napas dan aliran qi dalam tubuhnya sebelum mengatur serangan berikutnya. Ledakan besar dibarengi teriakan memilukan membuat semua orang menoleh ke atas. Teratai raksasa Fang Yin melumatkan tubuh kedua kultivator senior itu menyisakan kepingan-kepingan tubuh mereka yang berjatuhan dan cahaya terang yang menerangi langit sekte itu. Setelah Fang Yin berhasil menghabisi 6 orang kultivator tanpa ampun, kultivator lawan yang semula ingin menjarah senjata pusaka sekte 9 bintang kini berubah haluan dan menaruh dendam pada Fang Yin. Masih tersisa 9 kultivator lawan yang ikut andil dalam penyerangan ini. Mereka melompat meninggalkan lawan mereka dan bergerak cepat untuk menyerang Fang Yin. Jian Heng dan para tetua lain berusaha untuk menghadang mereka agar tidak bisa mencapai Fang Yin yang saat ini masih dalam posisi menyetabilkan aliran qi dan pernapasan setelah serangan besar yang baru saja dia lakukan. Amarah mereka membuat ke-9 kultivator itu lebih beringas dari sebelumnya. Menyadari tubuhnya belum bisa mengeluarkan energi lagi untuk beberapa saat, Fang Yin berusaha untuk menyelinap pergi dari pertarungan itu untuk sementara waktu selama pemulihan. Beruntung dia sudah tidak pingsan seperti sebelum-sebelumnya ketika dia belum bisa menyeimbangkan antara qi dan energi pendampingnya. Jian Heng dan para tetua terus menghalangi para kultivator itu dengan segala cara agar tidak bisa mengejar Fang Yin. Namun, sehebat apapun mereka tetap saja tidak bisa mengendalikan keadaan sepenuhnya. Seorang kultivator berhasil menerobos pertahanan mereka dan bergerak cepat mengejar Fang Yin. Fang Yin berusaha menghindari serangan demi serangan dari mereka sambil bergerak mundur. Mereka terlihat berkejaran menuju ke villa belakang sekte. Semoga kamu bisa mengatasi masalahmu, Xiao Yin. Gumam Jian Heng dalam hati yang tidak bisa membantu Fang Yin karena harus melawan kultivator yang ada di hadapannya. Para tetua disibukkan dengan kultivator yang sedang murka. Mereka bertarung sangat sengit. Emosi para penjara itu membuat mereka melakukan serangan membabi buta dan tidak terkendali. Banyak sekali bangunan dan semua yang ada di sekte itu hancur berantakan akibat dari kemarahan kultivator-kultivator yang merasa dipecundangi itu. Di tempat lain, Fang Yin terus dikejar oleh seorang kultivator yang begitu bernafsu untuk membunuhnya. Dia tidak hanya mengejar Fang Yin dengan tangan kosong. Lemparan demi lemparan energi terus dia luncurkan. Fang Yin selalu bisa menghindar dan mengakibatkan energi itu menghancurkan apa saja yang terhantam olehnya. Qi Fang Yin mulai pulih. Namun butuh jeda untuk menggunakannya lagi. Saat dia sedang memusatkan qi itu pada kedua telapak tangannya tiba-tiba sebuah lemparan energi lawan meluncur ke arahnya.
Konsentrasi Fang Yin sedikit terganggu dan membuat kegagalan dalam pengumpulan Qi. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima nasib saat melihat serangan itu semakin mendekat kepadanya. Fang Yin memejamkan matanya hingga dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara dan lolos dari serangan mematikan itu. Merasa penasaran dengan siapa orang yang telah menyelamatkannya, Fang Yin segera membuka matanya dan melihat orang yang mengangkat tubuhnya. Mata Fang Yin membulat sempurna melihat sosok penyelamat yang belum dia kenal itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 77. Waspada. Episode berikutnya. Bab 79. Kemunculan Ketua Lama. Fang Yin merasakan aura energi yang begitu kuat dari orang yang menyelamatkannya. Orang itu mengangkat tubuh Fang Yin hanya dengan 3 buah jarinya saja. Setelah merasa Fang Yin sudah bisa berdiri dengan benar, orang misterius itu melepaskan baju bagian belakang Fang Yin yang sebelumnya dia pegang. Kini Fang Yin bisa melihat orang itu dengan jelas. Wajahnya terlihat bersinar dengan kulit berwarna putih cerah. Rambutnya telah memutih tetapi wajah dan kulitnya masih sangat halus seperti milik seseorang yang masih berusia muda. Saat Fang Yin masih terpana melihat orang yang menyelamatkannya, kesempatan itu diambil oleh kultivator yang mengejarnya tadi untuk kembali membuat serangan. Melihat serangan dari kultivator itu, Fang Yin bergerak mundur untuk menghindar. Namun tidak dengan orang yang menyelamatkannya tadi. Dia terlihat begitu tenang melihat serangan itu mendekat ke arahnya. Pria berambut putih itu mendorong tangan kirinya ke depan. Terlihat dari telapak tangan kirinya itu muncul sebuah lubang aneh yang membentuk seperti sebuah corong. Semakin jauh corong itu semakin lebar pula permukaannya. Energi yang dilemparkan oleh kultivator itu tertangkap dan tersedot ke dalam corong dan masuk ke dalam telapak tangan pria misterius itu. Mencengangkan. Suasana terasa sangat mencekam ketika pria misterius itu berjalan di udara mendekati kultivator yang terlihat ketakutan. Kamu. Tidak. Aku tidak percaya jika Ketua Lama masih hidup, ucap kultivator itu ketakutan saat melihat sorot mata dingin dari pria misterius itu. Kamu sudah membangunkan seekor harimau yang lapar. Klan Yuan tidak bosan-bosan mengusik sekte ini. Aku sudah memperingatkan kalian berkali-kali tetapi kalian semua tidak pernah menggubrisnya. Pria misterius itu berteriak dengan keras. Suaranya seperti mengandung energi yang membuat telinga seperti tersambar oleh gelombang suara yang sangat dahsyat. Bukan hanya kultivator itu saja yang merasakan efek dari suara menggelegar itu. Namun semua orang yang berada di sana termasuk para tetua. Fang Yin semakin merasa penasaran dan bertanya-tanya dalam hati tentang siapa pria aneh yang sudah menyelamatkannya itu. Para tetua, kultivator penyerang, dan juga seluruh murid-murid yang berada di sana bergerak menuju ke villa belakang untuk melihat apa yang terjadi. Ketua Lama, pekik para tetua. Mereka berlutut untuk memberi hormat pada pria misterius itu. Seluruh murid-murid yang ada di sana mengikuti apa yang dilakukan oleh para tetua mereka. Kultivator yang tadi mengejar Fang Yin bergabung bersama teman-temannya. Bangunlah. Pria misterius itu kembali bersuara. Pandangan mata pria misterius yang ternyata adalah ketua lama pendiri sekte itu mengedar ke sekeliling melihat sekte yang dia dirikan dengan susah payah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Ini kedua kalinya klan Yuan menyerang Sekte 9 Bintang dan mengakibatkan kerusakan parah. 3 tahun yang lalu mereka juga melakukan hal yang sama dan mengakibatkan 2 orang tetua mati dan beberapa lainnya mengalami luka parah. Beruntung Jian Heng datang membantu dan menyelamatkan keadaan waktu itu. Ketua lama telah mundur dari dunia kultivasi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini pertama kali baginya muncul dan ikut andil dalam pertarungan setelah sekian lama menepi dalam keterasingan yang dia ciptakan sendiri. Ketua lama melihat pedang 9 bintang bersinar malam ini ketika Fang Yin berada di dekat ruangannya. Hal ini bukan sebuah kebetulan. Ketua lama sangat tahu jika pedang pusaka warisan sahabatnya itu tidak akan menyala tanpa adanya penyebab yang pasti. Ada darah perjanjian yang ditumpahkan oleh Gu Minghao dalam pedang ini sehingga pedang ini bisa mengenali pemilik darah yang sama dengan pembuat perjanjian itu. Ketua lama tahu jika Gu Minghao telah mati dalam pemberontakan yang terjadi di istananya. Tetapi dia sangat yakin jika orang berhanfu putih ini adalah keturunan sahabatnya itu. Jian Heng yang telah tinggal beberapa lama di tempat itu saja baru kali ini bisa melihat ketua lama untuk pertama kalinya. Setelah suasana terasa hening selama beberapa saat, ketua lama kini beralih menatap ke 9 kultivator yang masih tertegun melihat kehadirannya. Ketua lama terbang mendekat ke arah mereka dengan gerakan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tubuhnya tiba-tiba sudah ada di hadapan para kultivator itu. Para kultivator itu tidak ingin menyerah dan bersikeras untuk merebut pusaka keramat pedang 9 bintang dari sekte itu. Ke-9 kultivator itu membentuk sebuah formasi serangan dan berniat mengepung ketua lama lalu menyerangnya bersama-sama. Melihat hal itu, Jian Heng berniat untuk membantu ketua lama, tetapi tetua Ming memegang lengannya dan memberinya isyarat untuk tetap tenang. Jian Heng patuh dan kembali mundur. Di tempat yang tidak jauh dari lokasi itu, Fang Yin masih berdiri melayang di udara dan melihat pemandangan di hadapannya dengan banyak sekali pertanyaan. Bagus tua bangka. Akhirnya kamu muncul juga. Sekaranglah saatnya bagimu untuk menerima kematianmu. Seru salah satu kultivator yang memiliki aura paling kuat. Lakukan saja. Ketua lama terlihat begitu tenang meskipun dia tengah dikelilingi oleh 9 orang kultivator ranah suci yang bersiap untuk menyerangnya secara bersama-sama. Ke-9 kultivator itu mengalirkan ki di tangannya dan mengumpulkannya hingga membentuk bulatan energi yang terus membesar. Setiap kultivator memiliki jenis ki inti yang berbeda-beda sehingga menghasilkan warna energi yang berbeda pula. Tua bangka. Rasakan ini. Salah satu kultivator berteriak sambil mengangkat tangannya bersiap untuk melepaskan serangannya. Kultivator yang lain mengikutinya dan secara serempak bersiap melepaskan serangan mereka. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 78. Penyelamat misterius. Episode berikutnya. Bab 80. Mutasi Yuan Wong. Langit malam yang semula gelap tiba-tiba menjadi terang oleh cahaya energi yang dikeluarkan oleh ke-9 kultivator itu. Ketua lama terlihat menggerakkan tangannya ke atas seolah ingin meraih sesuatu. Entah dari mana datangnya, sebuah pedang yang sangat bersinar muncul di tangannya dan memancarkan cahayanya ke langit. Cahaya yang mencapai langit menimbulkan suara guntur yang menggelegar diiringi dengan kilat yang menyala-nyala di langit malam.
Udara di sekitar tempat itu yang semula tenang pun menjadi kacau, menjadi angin ribut yang mengundang badai. Suasana malam itu seperti akan terjadi badai besar yang akan meluluhlantahkan tempat itu. Murid-murid sekte yang semula berada di sana untuk melihat pertarungan, berlari berhamburan untuk mencari tempat berlindung dan menjauh. Para tetua sekte pun bergerak mundur untuk menjauhi bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pertarungan ini. Melihat Fang Yin yang masih diam mematung di tempatnya, Jian Heng segera melompat ke atas dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Tetua Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria misterius itu? Fang Yin tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Jian Heng menatap Fang Yin dari ujung rambut hingga ujung kaki untuk memastikan bahwa dirinya tidak terluka. Syukurlah kamu baik-baik saja, Xiao Yin, ucap Jian Heng. Fang Yin merasa kesal karena Jian Heng mengabaikan pertanyaannya dan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kamu tanya apa tadi? Seakan mengerti akan kekesalan Fang Yin, Jian Heng ingin Fang Yin untuk mengulang pertanyaannya lagi. Siapa pria misterius itu dan apa yang sebenarnya terjadi? Ulang Fang Yin. Pria misterius itu adalah ketua lama pendiri sekte 9 bintang ini. Dan ke-9 kultivator yang mengepungnya itu adalah pendekar dari klan Yuan yang datang ke tempat ini untuk merebut pedang 9 bintang yang sekarang ada di tangan ketua lama itu, jelas Jian Heng. Fang Yin mengangguk tanda mengerti. Aku pikir pria misterius itu adalah seorang pria muda yang berambut putih. Ternyata dia orang yang sudah tua. Ucap Fang Yin mengatakan hal konyol yang membuat Jian Heng merasa lucu di tengah ketegangan yang terjadi. Setiap kultivator yang mencapai ranah dewa bisa melawan hukum alam dengan pertumbuhan fisik yang tidak akan menua dan umur yang panjang, Xiao Yin. Sebagian juga bisa bertransformasi menjadi dewa binatang ataupun tumbuhan sesuai dengan ki penyusun yang ada di dalam tubuh mereka. Jadi kamu tidak perlu terlalu heran. Baiklah, aku mengerti. Fang Yin sedikit banyak telah tahu dengan tingkatan di dalam kultivasi. Pantas saja pria misterius itu memiliki energi yang begitu kuat. Rupanya dia adalah seorang kultivator ranah dewa yang jarang muncul ke permukaan untuk bertarung. Aku pikir dia seperti Kakdasia yang memiliki rambut putih meskipun masih muda. Fang Yin bermonolog di dalam hati. Kembali ke pertarungan. Para kultivator terpana melihat pedang yang mereka impi-impikan ada di hadapan mereka. Ketua sekte lama mengalirkan ki pada pedang itu dan menyelimuti tubuhnya dengan energi perlindungan membuat tekanan energi di sekitarnya menjadi sangat kuat. Tekanan energi dari ketua lama membuat siapapun yang berada di dekatnya akan merasa kesulitan untuk menahannya. Jian Heng mengeluarkan energi perlindungan untuk menahan energi dari ketua lama dan meminta Fang Yin untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya. Beberapa orang kultivator terpental dan jatuh dengan luka dalam yang cukup serius akibat tidak mampu menahan energi yang terpancar dari tubuh ketua lama. Kini hanya tersisa 3 orang saja yang masih berdiri untuk melawan ketua lama. Energi di tangan mereka yang semula dipersiapkan untuk menyerang ketua lama perlahan memudar. Kalian menginginkan pedang ini, bukan? Sekarang ambillah dari tanganku. Pekik ketua lama. Kilatan matanya terlihat sangat menyeramkan dengan aura membunuh yang terlihat sangat menyeramkan.
Ketiga kultivator yang tersisa itu mencoba mengendalikan tubuhnya untuk menahan tekanan energi dari ketua lama dan kembali bersiap untuk menyerang. Ketiganya masing-masing mengeluarkan pedang energi untuk mengimbangi pedang asli milik ketua lama. Langit masih terang oleh kilat dan guntur masih menggelegar. Sepertinya, ketua lama memang benar-benar berniat untuk menghabisi semua pendekar dari klan Yuan yang mengusiknya malam ini. Kultivator klan Yuan mulai menyerang dengan jurus pedang tak terlihat andalan milik mereka. Serangan demi serangan mereka luncurkan untuk melukai ketua lama. Namun ketua lama berhasil menangkisnya dengan pedang 9 bintang yang ada di tangannya. Sebuah ayunan pedang menimbulkan gelombang yang membuat tubuh ketiga kultivator itu terpental dan jatuh. Dua di antaranya terluka parah dan tidak bisa melanjutkan pertarungan sehingga hanya menyisakan satu orang saja yang masih bisa berdiri dengan tegap. Kultivator itu adalah ketua klan Yuan, Yuan Wonghang. Pria bertubuh kekar itu kembali melompat ke udara dan berada dalam jarak yang sedikit menjauh dari ketua lama. Dia terlihat sedang melakukan sesuatu yang belum tertebak. Energi berwarna biru menyelimuti tubuh Yuan Wong dan membuatnya menjadi tak terlihat karena tertutup oleh energi itu. Untuk beberapa saat belum bisa tertebak apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Apa? Dia ingin melakukan mutasi menjadi binatang roh pelindungnya. Pekik ketua lama setelah menyadari apa yang dia lihat di hadapannya. Untuk melakukan mutasi untuk merubah wujud manusia ke dalam wujud binatang, seorang kultivator setidaknya harus berada pada ranah surgawi bintang 7. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 79. Kemunculan ketua lama. Episode berikutnya. Bab 81. Ikut campur.